Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Aikmal atau Bapak Mewakili dalam Manifat Sekjam. Ya, sama-sama kita hormati bapak-bapak kepala desa yang hadir hari ini, dari kepala desa Kembang Kerangdaya, kepala desa Keroya kemarin, dan juga Maulid di Keroya. Yang ingat ucapan Kades Keroya, komit terhadap Maulid, cara 100% untuk Maulid atau salah satu disampaikan oleh Kades Keroya. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, di tempat yang suci ini kita kembali hadir dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh jamaah masyarakat kita di Kembang Kerangdaya. Selawat dan salam terlupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin tamu undangan dirahmati Allah, pada kesempatan ini tentunya kita akan mengumpulkan berbagai macam pertanyaan dalam Maulid ini. Yang pertama, apa sih Maulid itu? Ya, kalau bahasa Anda apa Maulid itu? Yang kedua, kenapa kita harus Maulid? Ya, kita mulai Maulid. Yang ketiganya adalah apakah masih relevan, masih sesuai dengan Maulid sini? Ini pertanyaan penting. Bila mentah bahasa tena apa Maulid sini? Ada 3 penggal kata, penggalan. Mentah dengar tengah-tengah masyarakat arah menang Maulid, arah menang Maulid, arah menang mulut, ya, arah menang Maulid, Maulid, mulut. Tapi lebih banyak terdengar mulut sebenarnya badannya. Tapi dalam kaidah bahasa mulut itu adalah kaidah, hanya lebih kedengaran ke lain. Tapi kalau maulud ini lebih kembali kepada diri Rasulullah SAW. Nabi tadi boleh lamun terkenal maulud, ya, lamun terkenal maulid lebih kepada yang melahirkan Nabi. Si melahirkan Nabi hanya beda. Ini hebatnya bahasa Arab juga yang perlu dipelajari. Pada barisnya, pada hurufnya beda, barisnya jauh mana. Khatamin Nabiin, Khatimin Nabi jauh mana. Lamun dalam Khatimin Nabi, penutup Nabi. Tapi kalau mengatakan khatamin Nabi adalah cincin, jauh mana? Bahasa Arab beda lafadznya jauh mana? Demikian juga beda huruf jauh mana? Misalnya kata khasirin, hasirin jauh. Lamun dengan khasirin dengan sirugi, lamun dengan hasil fatihah dengan nyesel. Nyesel mana? Nah, ini yang pada penting kaidah maulid kanca mulut. Ya, jadi dua-duanya, tiga-tiga kata benar. Lamun terkenal maulud berarti kita bicara tentang Rasulullah SAW. Lamun terkenal maulid berarti kita bicara tentang si kelahiran Rasulullah SAW. Dalam terkenal mulut dia lebih konotasinya ya di bab makanan, sedangkan setiap dengan perayaan maulid
mulut pada saatnya mohon maaf bukan arah mulut no sedekah jamaah ke masyarakat ke Bangkragau terus-terusnya ya benar ya kamu kita dan peringatan maulid berarti seharusnya yang kita bicarakan ibunya Nabi si kelahiran Nabi makanya judulnya temanya teladan akhlak dan perjalanan Rasul untuk membangun generasi muda yang katanya si panitia maulid di Bangkragau. Ini pertama pertanyaan sehingga apakah maulid itu apa maulid sih? Terus si kedua tanggung maulid kita ngomong pada maulid. Nah itu pertanyaan kedua. Kita ngomong maulid paling tidak dua hal. Yang pertama anggota maulid ataupun maulid sini kita pada tahu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah kita menghadiran kembali ya kehidupan Rasul selama umat Islam akhirnya tahu kehidupan Rasulullah. Si kedua dokumen apa maulid akhirnya pada tahu ajaran sejauhnya si Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ulama-ulama terdahulu mengatakan dengan singkat amantu bi Rasulullah bima qala Rasul, kita percaya kepada Rasul dan percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Rasul. Dua halnya dasar di para rasul pribadi Nabi tak kita pada tahu. Para tamu undangan yang selama yang ngaji di beberapa tempat terutama di wilayah Karangbaru selesai yang ngaji yang mencoba testimoni yang tes anak-anak yang SD, SMP selesai yang ngaji yang tambah beberapa anak yang tes ya ternyata hampir dikatakan memprihatinkan. Kemudian perhatikan anak-anak mudah pertanyaannya biar Nabi lahir, biar Nabi meninggal, hari apa Nabi lahir, tanggal ini dah ya dia terpahami. Bahkan dia sudah kelas ke SMP, kelas 2 SMP. Ini kan menjadi fenomena tidak baik, tidak bagus. Yang pada perlu maulid ini paling tidak tahu sisi kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus generasi setelahnya dari terputus mengenal kehidupan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di bulan awal dan maulid tidak masalah. Ngaji kita maulid tahu kita ngaji kita perhatian. Jarang kita bicara kehidupan Rasulullah. Yang dibicarakan hanya ajaran. Sementara harus lengkap. Saya pengajaran ketika mengatakan misalnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, saya Nabi bersabda perlu sosoknya terkenal. Yang pada momentumnya pada ulama khususnya bulan maulid ini dia bulan dengan bicara tentang kehidupan Nabi, tentang ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba secara jujur rata-rata kita mendengar jarang dengan cerita tentang awal kehidupan Nabi. Hanya ajaran. Sampai terakhir jam nanti ajaran gaji kita makanan baru pasti yang panggil anak-anak dengan panggil syaratnya kelas biara sesuai pertanyaan hanya 1-2 menjawab pertanyaan yang sangat sederhana hanya berkenaan dengan sejarah dan berkenaan tentang pengajaran agama. Jadi pengajaran sangat jauh. Ini jadi perhatian yang pada perlu pada maulid dua hal sini. Si pertama kita pada tahu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si kedua kita pada tahu tentang ajaran dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan si kedua apakah relevan sesuai pendapat yang sangat sesuai sangat penting maulid. Alasan sederhana pertama secara hitung-hitungan jarak dengan Nabi sangat jauh 14 abad
waktu dia masih kecil 14 abad siu sama petang dasar tahun 44 tahun sudah hijrah Nabi jarak dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting daripada maulid, apalagi secara nyata tengah-tengah tasina teladan masih kurang, cita teladan masih kurang, kadang-kadang dengan kuat cita teladan ini tidak sesuai kadang-kadang. Ya, memang teladan yang paling baik, yang paling utama adalah teladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting, masih sangat relevan ya ketika kita pada memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ketika kita Maulid ya, jadi kebetulan dengan kadang-kadang dengan Maulid setempat jaga kebetulan dia rubi tulis pengajian gitu ya, pengajian dari kebakaran sebagian Maulid hampir jemaah hadir jemaah ya pada sadar badan sering dengarlah perayaan Maulid karena selalu setiap minggu awal yang materi Maulid, yang materi kajiannya adalah tentang Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sulit ya, kadang-kadang seorang alim, seorang ceramah kadang-kadang menimpa bersampaian ya, kadang-kadang yang bersampaian ya tentang Maulid. Tapi saat ini bareng coba bareng dengan ya pada pertanyaan dulu cukup dari jawabannya Quran surat Al-Fil ayat pertamanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sering kebaca ya, sering dengan baca ya lalu tidak pahami alif di awal bahasanya, alif di awal alif istifham seolah-olah nenek nona lamun datang umat Muhammad tidak tahu kehidupan Nabi Muhammad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian pernah melihat, melihat, memperhatikan, membaca kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhan berbuat terhadap tentara gajah. Tawasnya kata kunci dengan alif istifham. Jawabannya na'am. Alif pertanyaan hal biasanya istifham gaskin, kedua jawabannya ya atau tidak. Wah tahu dengan Islam sini kehidupan kita. Wah tahu dengan Islam sini ajaran-ajaran Nabi Sunnah. Ini mana tahu alif lam lagi alif alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian ketahui? Berarti kita tahu insyaallah sebagai dengan Islam, sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dah hanya sejarah Hitler atau ya sejarah lain tahu, sementara sejarah Nabi kita ya, sejarah Majapahit lancarnya, sejarah Singosari lancarnya, sejarah lancar luar biasa. Tapi ketika bicara sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia paham apa sementara dia Muslim, ini menjadi permasalahan. Sering kita baca ayat, kita membaca dan sembahyang berarti kita baca ayat cerita, kisah. Karena Quran Sunnah Islam kita berisi pada hanya beberapa berisi kisah. Ketika membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, berarti seorang imam atau musolli itu sedang membaca surat tentang sejarah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita baca selanjutnya karena waktu hanya berapa ayat yang gunakan. Pertama Quran surat Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah, biran dari Rasulullah. Walamma balagha al-madinah sanatan ba'asahu ta'ala basyira wa nadhira. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam usianya petang dasa tahun, usia Nabi ba'asahu ta'ala basyira wa nadhira. Kebangkitan insyaallah, itu insyaallah jadi seorang Rasul
Artinya tadi Nabi tadi Rasulullah usianya 14 tahun. Tampaknya dari Rasulullah 14 tahun umur Nabi tanpa dari Rasulullah. Nah ketika umur 40 tahun sini Nabi terdakwah mulai konfrontasi kaca keluarga si teman tidak menjadikan, ya sahabat si teman tidak menjadikan. Ya kemudian karena mulai Nabi menyampaikan ajaran ilahiyah, ya terutama ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Nah ketika beliau jadi Rasul, malu minta sifat seorang Nabi. Rasul sempat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq benar Rasulullah. Dalam riwayat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik di Bukit Sofa, boleh dengan naik di Bukit Sofa, testimoni Nabi apa dengan Mekah, hai dengan Mekah, ya bukan sidang pada dengan minta, ya ada subul kota dengan gunung sini, sedang di sidang, jawab nasi dengan syahadat kami sedang karena sidang dan doa berbohong. Yang kedua yang membawa acara hikmah, kan? Menabi tersidik terpisah. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka ya para pembalik, para pemimpin, sifat-sifat sidik jujur. Nabi jujur, sidik Nabi. Ya, bahkan tidak hanya serius pada ngaji bahasanya, bahkan menjorok-jorak ketemarannya, menjorok sekalipun apa yang diucapkan jujur. Ada sahabat Nabi sampai ya Rasulullah, dengannya jeneng lebih cantik dengan Humairah. Kan salah satu istri Nabi tercantik Siti Aisyah. 4 di antara 11 istri Nabi si tergolong jeneng Arafat. Si tergolong jeneng Arafat istri Nabi sekarang. Dia selalu jeneng. Padahal Nabi tersebut dengan gagah. Nabi Yusuf seperti dunia gagah, jauh lebih gagah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lebih gagah Nabi berjanda-janda. Terus si jeneng kena gampang yang termasuk Aisyah, termasuk Zainab binti Jahsy. Si jeneng di sini. Aku ada sahabat Nabi, ya Rasulullah mana hebatan sana kanjar Humairah. Pasti si bedeng madana Nabi tersebut. Dia jeneng Nabi kenapa pasti si bedeng madana? Sambil bercorak kan? Dia jeneng yang berada bingung sahabat coba kita setiap badan masa badan selalu dan putih pasti ada benar tahu apa yang diucapkan yang benar sidik kayak sadaqah ati fi kulli ma yuballighu yang ke selalu ke yang pada besar di sifat pertama sidik si kedua amanah kepercayaan ya kepercayaan. Idza hadatsa kadzaba, tanda munafik itu wa idza tumina khana, dan saat dia kepercayaan khianat, munafik. Dengan munafik pindah ke asfal minan nar, tempat bawa di api neraka dengan Al-Qur'an. Aman. Ya, jadi harus kepercayaan. Karena kita sebagai orang yang aman. Pirang kali yang al-amin pada waktu berumur dasar 5 tahun, waktu ribut dengan Mekah pas banjir, tarik Hajar Aswad bersuara kata-kata Quraisy, sabutnya bagian suku-suku berhak dengan Hajar Aswad, tapi Nabi Tasina pertama kali datang kenapa dengan bijaksana kasih si pertama-tama di Masjidil Haram, beliau menyebutnya si berhak mengangkat Hajar Aswad. Ternyata si pertama datang adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu menyebutnya dengan Al-Amin dengan si terpercaya kami setuju. Nah itu adalah Al-Amin karena Nabi si pertama kali hilang di tengah-tengah umat adalah amanah. Yang pertama kali hilang adalah amanah.
Yang pertama kita adalah amanah. Yang terakhir bilang adalah sholat. Dengan baju sembahyang, dengan pulang sembahyang, dengan tukang bohong sembahyang, mohon maaf, pemaling sembahyang, sembahyang belakang, pulang sembahyang masjid. Karena setelah dia bilang adalah sembahyang, si pertama kali adalah khianat. Sekarang istilah lamun ucapan terkirim, ucapan sudah bisa lebih, lamun barang terkirim, barang sudah yang kurang, aman. Ini si kedua sifat. Si kedua tabligh, yang dengan beberapa, ya, termasuk beberapa tabligh, tabligh menyampaikan. Nabi menyampaikan luar biasa menyampaikan. Tabligh, si paling